Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung daya yang ditransmisikan oleh mekanisme kopling. Nah, mekanisme kopling yang akan saya bahas kali ini itu lebih condong kepada mekanisme kopling kering atau kopling yang digunakan pada mobil. Dan di sini telah saya gambarkan diagram dari plat kopling atau clutch disc. Nah, dapat Anda lihat di sini permukaan yang diwarnai dengan warna hijau itu adalah permukaan gesek dari clutch disc. Dan selebihnya dapat Anda lihat sendiri komponen lain dari clutch disc, misalnya ada roda gigi di bagian tengahnya dan juga pegas-pegas yang terdapat pada clutch disc. Nah, baik. Sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menentukan daya yang ditransmisikan oleh kopling pada putaran atau RPM tertentu. Dan di sini telah saya tuliskan spesifikasi dari clutch disc yang akan kita hitung. Nah, sebelumnya saya informasikan bahwa mekanisme ini clutch disc itu bergesekan dengan flywheel, di mana pergesekan itu ditekan dengan menggunakan pegas kopling, yang mana pegas kopling ini dapat berupa pegas diafragma, dapat berupa pegas coil. Nah, kita tidak mempermasalahkan pegas apa yang digunakan, tapi kita mempermasalahkan seberapa tekanan pegas yang terjadi pada clutch disc. Dan telah saya misalkan juga tekanan pegas koplingnya yaitu sebesar 0,9 kg per cm persegi. Nah, ingat, itu adalah tekanan pegas kopling yang menekan clutch disc ke flywheel, yang mana flywheel adalah komponen yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft ke kopling lalu ke transmisi. Nah, di sini kita bayangkan pegas kopling menekan clutch disc, dan di bagian sana, bagian dalam, yaitu flywheel. Dan keterangan lainnya adalah permukaan gesek ini memiliki koefisien gesek sebesar 0,3 di seluruh area permukaan dari clutch disc ini. Dan putaran yang terjadi pada mekanisme ini pada saat tertentu, kita misalkan 3000 rpm, dan diameter luar dari clutch disc ini sebesar 10 cm, sedangkan diameter dalam dari permukaan gesek ini adalah 6 cm. Maka selanjutnya kita dapat menghitung luas permukaan gesek dari clutch disc ini. Nah, dapat kita tinjau dari sini, luas permukaan gesek adalah luas permukaan lingkaran bagian luar dikurangi luas lingkaran bagian dalam. Nah, maka rumusnya adalah luas permukaan gesek adalah pi per 4 d luar kuadrat dikurangi dengan pi per 4 d dalam kuadrat. Dan ini sama dengan pi per 4 d luar kuadrat dikurangi dengan d dalam kuadrat. Dan kita masukkan besaran 10 cm dan 6 cm. Pi per 4, 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, kita dapat 50,24 cm persegi. Dan ini adalah luas permukaan dari permukaan gesek clutch disc. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa tekanan pegas kopling yang tegak lurus terhadap luas permukaan
plat kopling atau clutch disc ini yaitu sebesar 0,9 kg per cm persegi tegak lurus terhadap permukaan ini. Nah, kita membutuhkan gaya gesek untuk menentukan besarnya torsi yang terjadi dan juga daya yang ditransmisikan. Nah, maka dari sini kita perlu menghitung gaya tekan terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan gaya normal, dan selanjutnya kita kalikan dengan koefisien gesek, dan dari situ kita dapat mengetahui nilai dari gaya gesek yang terjadi. Nah, pertama kita hitung gaya tekan atau W, atau dengan istilah lain adalah gaya normal. Kita tahu bahwa rumus dari tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Maka dari situ rumus gaya adalah tekanan dikalikan dengan luas penampang. Gaya tekan sama dengan P dikali A. Nilai P di sini adalah gaya tekanan pegas kopling, tekanan pegas kopling baik diafragma ataupun pegas koil yang menekan secara tegak lurus ke clutch disc, yang ini sebesar 0,9 kg per cm persegi dikalikan dengan 50,24 cm persegi dan dihasilkan 45,216 kg gaya tekan yang terjadi di sana. Ingat, gaya tekan itu merupakan gaya tegak lurus yang terjadi akibat tekanan pegas kopling yang menekan pada clutch disc atau piringan kopling. Baik. Selanjutnya dari situ kita dapat mengetahui gaya gesek yang terjadi dari koefisien gesek dikalikan dengan gaya tekan atau gaya normal yang terjadi. Maka 0,3 dikalikan dengan 45,216 kg, hasilnya gaya gesek adalah 13,56 kg. Nah, saya umpamakan gaya gesek tersebut terletak di bagian tengah-tengah antara bagian terluar, diameter terluar permukaan gesek dengan diameter terdalam permukaan gesek. Maka rumusnya adalah torsi yang terjadi adalah gaya gesek dikalikan dengan jarak dari titik pusat ke titik di mana gaya gesek tersebut terjadi. Tapi ini ada dua hal kemungkinan. Pertama, jikalau kita misalkan gaya gesek yang terjadi adalah uniform wear atau keseragaman gesek, maka yang digunakan adalah tengah-tengah daripada diameter terluar permukaan gesek dan juga diameter terdalam permukaan gesek, dan itu adalah dapat kita tulis tengah. Sedangkan jikalau uniform pressure atau keseragaman tekanan yang terjadi akibat tekanan pegas kopling, yang mana gaya gesek yang terjadi adalah 2/3 dari diameter terdalam, maka itu yang disebut dengan uniform pressure. Dan kali ini saya hanya akan membuat perhitungan yang sedikit sederhana, maka kita akan menggunakan uniform wear yang mana besarnya adalah setengah dari setengah dari jarak permukaan gesek plat kopling. Nah, maka kita dapat menentukan jarak dari titik pusat ke sini, yaitu jari-jari terluar dikurangi jari-jari terdalam, kita bagi 2. Jari-jari terluar dikurangi jari-jari terdalam, didapat ini, panjang ini, dan selanjutnya dibagi 2. Dan dari situ kita tambahkan jari-jari terdalam dengan panjang hasil pembagian dengan 2 tadi. Nah, kita dapat rumus jari-jari gesek adalah
jari-jari luar dikurangi dengan jari-jari dalam dibagi 2 ditambah dengan jari-jari dalam. Dan nilainya adalah 5, yang mana 5 didapat dari 10 cm dibagi dengan 2, dan 3 adalah jari-jari dalam sebesar 6 cm dibagi 2 menjadi 3 dibagi 2 ditambah 3 dari jari-jari dalam, dan kita dapat hasil jari-jari gesek sebesar 4 cm. Nah, 4 cm ini ingat dari titik pusat ke titik di mana gaya gesek itu terjadi. Apakah kita umpamakan uniform wear ataupun uniform pressure? Dan kali ini kita membahas uniform wear. Nah, selanjutnya kita dapat nilai dari gaya gesek dan jari-jari gesek. Selanjutnya kita dapat mencari nilai dari torsi yang terjadi pada mekanisme ini. Kita tahu bahwa torsi adalah gaya dikalikan dengan jari-jari, maka torsi yang terjadi adalah gaya gesek dikalikan dengan jari-jari gesek. 13,56 dikali dengan 4 cm, kita dapat 54,25 kg cm. Itu merupakan torsi yang terjadi pada mekanisme ini. Nah, dari sini kita dapat menghitung daya, yang mana sebelumnya kita membutuhkan besaran torsi berapa dan putaran yang terjadi berapa. Kita dapat torsi, maka ingat kembali rumus daya, yaitu 2πnt dibagi 4.500. Dan perlu diingat kembali, jikalau kita ingin menentukan nilai daya dengan besaran horsepower, maka yang kita gunakan sebagai pembagi adalah 4.500, karena nilai 60 dikalikan dengan 75, yang mana itu telah saya bahas pada video sebelumnya, yang menentukan bagaimana rumus dari daya. Dan pada kali ini kita hanya akan menghitung besaran daya dengan besaran horsepower. Maka yang digunakan adalah 4.500. Nah, 2π nt per 4.500 kita masukkan besarannya. Jadi 2π dikali 3.000. Kita tahu bahwa putaran yang terjadi pada mekanisme adalah 3.000 rpm. Kita masukkan 3.000 dikali 0,5425, yang mana ini adalah besaran dari torsi yang telah dikonversikan dari kilogram sentimeter ke kilogram meter. Karena perlu kita ingat bahwa rumus 2π nt per 4.500 ini, torsi yang dimasukkan ke dalam rumus haruslah dengan besaran kilogram meter atau besaran metrik standar. Nah, maka selanjutnya setelah kita hitung, kita dapat hasil daya yang ditransmisikan oleh mekanisme kopling ini sebesar 2,27 horsepower. Nah, ini adalah mekanisme hanya satu permukaan gesek yang kita hitung. Ada pula permukaan gesek pada kopling basah, misalnya pada sepeda motor. Itu kita perlu mengalihkan permukaan gesek ini menjadi, misalkan jikalau 2 permukaan gesek, maka permukaan gesek ini atau yang disebut dengan A dikalikan 2, dan jikalau 3 dikali 3, dan seterusnya. Dan itulah pembahasan bagaimana cara menghitung daya dari mekanisme kopling dalam sekolah online teknik otomotif bersama saya, Willy Prastio.